Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi. Kali ini saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar. Semoga Anda dan kita semua diberi kesehatan dan semoga juga diberi kesempatan yang mungkin saja tahun ini belum menjadi tamu Allah, siapa tahu tahun berikutnya. Kenapa pagi hari ini saya tiba-tiba mengajak Anda untuk sama-sama berdoa? Karena ini sesuai dengan tema diskusi pagi hari ini kawan, makna bacaan talbiyah. Nah, kita bahas bersama Ustadz Ali Muafa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ketemu lagi, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, berada di Indonesia. Alhamdulillah. Maksudnya bukan di Mekah. Iya, tahun ini belum di Mekah ya pagi hari ini ya. Tapi nggak apa-apa Ustadz, kan kita memperdalam ilmunya. Kemudian tidak hanya sekedar bacaannya saja ya Ustadz ya. Apalagi jelang keberangkatan haji, umroh, itu banyak saudara-saudara yang mengiringi keberangkatan tamu Allah ini dengan bacaan talbiyah Ustadz. Yeah. Nah, ini sebenarnya maknanya yang seperti apa, dan kadang itu kalau kita mendengarkan tuh kok merinding ya Ustadz ya. Itu ada apa sih Ustadz selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah ini, pagi yang membuat kita semangat ini dapat menambah ya keceriaan kita juga untuk mengawali kegiatan kita. Ada kawan-kawan yang mungkin sudah di perjalanan ya. Iya. Ada juga yang masih bersiap dan lain-lain. Semuanya semoga selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Mbak Ayu, kalau kita bicara mengenai haji ya, sampai di gang-gang kampung kita, sampai di jalan raya, sampai dada di depan pemberangkatan jamaah, kita masih terdengar dan terlibat bahkan ikut membaca talbiyah atau labbaik Allahumma labbaik. Memang kemudian kalau kita tanya ya masyarakat itu, kebanyakan mereka itu membaca itu adalah supaya mereka bisa menyusul, bisa haji seperti yang orang diantarkan, jamaah yang diantarkan itu. Begitu, nggak tahu kalau Mbak Ayu bagaimana? Iya Ustadz, ikutan nyusul. Makanya kita latihan gitu Ustadz ya. Iya. Pagi hari ini kita latihan dulu Ustadz baca talbiyahnya. Iya, jadi masyarakat itu memaknai di dalam hatinya bahwa ikut membaca talbiyah itu akan bisa atau diharapkan bisa mengantarkan dirinya bisa pergi haji seperti orang yang diantarkan itu. Ya, ini doa ya bagi mereka yang mengartikan talbiyah itu seperti itu. Jadi kalau saya pernah ke Madura, ya, saya pernah ke Madura itu selain talbiyah itu, mereka juga ikut berdoa tangannya itu. Tangannya berdoa, saya lihat mereka ternyata merogoh sakunya. Ya. Lalu di situ ada uang di sakunya itu. Saya berpendapat sudah disiapkan itu uang. Saya pelajari di masyarakat itu, mereka mewajibkan dirinya kalau mengantar orang haji, terutama haji ya, itu mereka mewajibkan dirinya untuk memberi sangu kepada orang yang pergi haji itu. Saya sebut Mbak Ayu ya, meski 100 rupiah. 100 beneran, 100 rupiah beneran, bukan 1 juta, 100 rupiah. Itu mereka dengan penuh keyakinan, dan saya berhasil untuk wawancara dengan mereka itu.
Allah itu kan tidak membatasi bagi orang yang cuma punya 100 rupiah. Bahkan mereka seperti tidak berani ikut bergabung dengan jamaah yang mengantarkan haji itu jika tidak ada uang minimal 100 rupiah. Yang saya kaget, inilah Pak yang menjamin kami bisa pergi haji seperti yang kita antarkan. Subhanallah. Masya Allah. Jadi uang 100 itu menjadi doa, Mbak. Iya, Menjadi doa. Itulah semangatnya kawan-kawan kita di Madura itu mengantarkan haji itu bila perlu sampai di bandara Juanda. Bila perlu. Iya. Ya kan? Yang berangkat 1-2 orang yang nganterin Yang itu ngantar satu desa. banyak, iya. Ustaz. Dan Masya iya Allah. benar. Keyakinannya mengikut sertakan dirinya dalam rombongan itu tadi sebagai wujud doa komitmen. Ya, bahwa kami juga ingin haji ya Allah. Dan mereka juga yakin itu urusan Allah. Kami juga bekerja, kami juga mencari modal, tapi Allah yang akan memanggil kita. Maka kembalilah bacaan talbiyah tadi itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu kalau saya diminta memimpin itu tidak sampai, itu sudah terputus karena tak bisa menahan kondisi air mata ini, mesti turut mengantarkan bacaan itu. Nah, maknanya pertama, bacaan itu adalah sebagai syiar, adalah bacaan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang pergi haji. Saking semangatnya dibaca sampai mulai dari rumah sini, keluar rumah kita antarkan dengan kalimat itu. Berjabat tangan pamit dengan orang-orang kampung, kita antarkan dengan kalimat itu, dan seterusnya. Jadi menjadi syiar tersendiri. Pasti kalau ada bacaan talbiyah itu berarti ada kawan kita yang mau menunaikan ibadah haji. Syiar ini penting sehingga ya kira-kira 10-15 tahun yang lalu ya, saya mendapat kabar orang yang punya otoritas bahwa orang yang daftar haji itu, itu grade-nya meningkat tajam jumlahnya itu di saat-saat yang beriringan dengan masa pergi haji itu. Jadi orang kalau sudah melihat dan mengantarkan orang haji itu, semangat kepingin hajinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sekali lagi sampai kalaulah andaikan boleh itu diantarkan sampai masuk ke bandara. Andaikan boleh. Di mana di asrama haji juga masih ditunggu sampai dada, walaupun yang di dada itu bisnya. Iya, betul. Seperti itu Mbak ya. Masya Allah. Coba dilihat itu Mbak Ayu sesekali di asrama haji. Itu saking semangatnya mereka, dan mereka itu dijadikan itu sebagai pelengkapan doa mereka. Ya Allah, bahwa saya kepingin sampai saya mengikuti sampai di jalan sini, dada-dada. Ada orang engos-engos. Dari mana? Saya lari. Jadi dia lari ya sekencang-kencangnya karena mendengar sirine yang mengawal jamaah haji dari Bandara Juanda menuju Juanda. Ketepatan yang dilewati itu daerah Jemur Jemur Sari waktu itu. Dia lari untuk apa? Mobilnya dibawa, anaknya dibawa, semuanya hanya dada. Loh, Ya Allah. yang kamu dada siapa? Wong keluargamu nggak ada yang Bisnya, haji. gitu. Ternyata itu doa, dada saya itu doa. Ya Allah, Masya kapan? Allah. Kapan aku bisa menunaikan ibadah haji seperti mereka? Ya Allah. Loh, oke lah itu berangkatnya, pulangnya itu dia kan nggak kenal siapa-siapa. Ya. Tapi dia tahu jadwal kedatangan haji itu. Dia datang lagi di jalan itu untuk melambaikan tangan selamat datang para tamu Allah itu. Sekali lagi, apa yang diinginkan mereka? Tidak siapa-siapa mereka yang di dada itu adalah sebagai doa. Ini kekuatan syiar kalimat labbaik Allahumma labbaik. Baik. Kalau sudah orang pengen haji, Masya Allah, kerjanya digiatkan lagi, tahajudnya digiatkan lagi. Makna syiar di sini akhirnya benar-benar menjadi syiar hati setiap orang
baik yang sudah pernah haji, terutama yang masih menjadi angan-angan haji. Begitu ya. Yang kedua, ketika orang sudah mendengarkan kalimat syiar yaitu talbiyah di dalam hatinya, entah semua ya, mudah-mudahan saya semua ya, memaknai labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Maknanya apa? Luas sekali. Haji ini sering diartikan oleh masyarakat sesuatu yang tidak masuk akal. Tiba-tiba orang tidak punya apa-apa, kok bisa haji berangkat ya. Kita juga melihat ada tayangan video yang mudah-mudahan benar, tapi beberapa kali ya sudah kita lihat seorang yang kerjanya hanya mengumpul barang-barang bekas ya, bisa melakukan itu, bisa berkurban dan lain-lain. Jadi semangatnya itu akan menimbulkan potensi dirinya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jamaah saya terjadi. Jadi awal-awal musim haji pada suatu saat dia itu mengawal orang tuanya untuk bisa daftar haji. Mengawalnya itu panjang, Mbak. Mengawalnya itu panjang. Jadi karena orang tuanya sudah tua, kemudian beliau memang secara akal tidak mungkin bisa haji, sudah tua. Lah beliau itu punya beberapa petak sawah. Sawah ya yang ditanami padi itu. Setiap diputuskan agar bisa haji, setiap ditawarkan harganya sekian, sudah oke, ternyata ongkos hajinya naik. Begitu seterusnya seumur-umur. Ya, biidznillah putra-putrinya itu berpikir bahwa seluruh harta bendanya orang tuanya itu yang akan ditinggalkan nanti kalau beliau sudah wafat, yang menikmati adalah kami-kami anak-anaknya. Sementara setiap tahun, setiap musim haji, bapak dan ibu ini berdoa, kapan tanah saya ini laku untuk haji? Kapan tanah saya laku untuk haji? Jadi beliau kalau membaca talbiyah itu tidak kenal musim haji. Habis sholat pun membaca talbiyah, saking kepinginnya. Akhirnya singkat kata, anak-anak ini bersepakat, apa yang dimiliki oleh bapak dan ibunya dari ladang sawah itu dijual. Kemudian dipakai untuk memberangkatkan haji. Waktu itu haji masih belum sampai 8 juta. Waktu itu. Peristiwa ini banyak saya temukan. Dan itulah kebijakan anak-anak yang sangat tepat. Dan mereka bersepakat, kami yang akan membeli, anak-anakmu yang akan membeli sawah ini. Lalu uang ini kita pergi haji. Biidznillah, Mbak, tidak hanya bapak ibunya yang haji, anak yang ngurus tadi loh. Yang menjual, yang membeli tanahnya itu, tanah bapak ibunya itu. Dia dipanggil Allah untuk pergi haji tanpa biaya. Coba. Ya Allah ya Rahman. Jadi akhirnya anak ini dipertemukan di Mekah. Dan anak ini berusaha untuk bisa gabung satu kloter, tidak bisa. Karena yang memberikan haji itu beda daerahnya. Nah akhirnya diurus sampai berbulan-bulan, anak ini diputuskan tidak bisa gabung dengan ayah ibunya. Ada hikmah, Mbak Ayu. Ternyata anak ini lebih dulu kloternya, bapak ibunya belakangan, dan anak ini bisa menjemput bapak ibunya. Coba. Masya Allah di sana ya Ustaz ya. Ya Allah. Nah gitu ya. Jadi begitu sayangnya Allah ini kepada makhluk yang selalu mendekat pada dirinya. Anak ini pun, karena ini jamaah saya, menangis. Sampai hari ini kalau dia cerita menangis. Begitu cintanya Allah kepada hambanya, diatur sedemikian rupa. Ternyata bapak ibunya memang perlu digait secara khusus ketika datang kemudian tawaf di Ka'bah ya, atau umroh yang pertama kali, anaknya itu turun jalan. Yang luar biasa lagi adalah anaknya itu kok bisanya ya diingatkan oleh Allah apa ya makan dan minuman yang paling disenangi oleh bapak ibunya itu. Beliau itu dijemput dengan makan dan minuman yang, saya tanya apa makanan dan minuman yang paling disukai? Adalah kopi yang masih mendidih. Subhanallah, dibelikan ceret yang warna emas itu loh, Mbak. Iya, iya. Itu dipakai menjemput ayah dan ibunya. Beliau itu mohon maaf, bapaknya itu ahli rokok.
rokok itu juga disiapkan olehnya. Jadi begitu capeknya, tapi karena yang diminum itu adalah yang disukai. Beliau dengan gagah perkasa kemudian menantang, ayo kita langsung umroh, ayo kita langsung tawaf. Lah ini hikmah yang berikutnya ada lagi. Saya lebih dulu datang di Mekah, itu sudah menguasai medan Mekah. Bagaimana caranya tawaf, bagaimana caranya umroh. Anak ini betul-betul menjadi guide, walaupun sudah dapat tugas. Nah inilah makna syiar labbaik Allahumma labbaik itu sampai menghunjam dalam hati manusia. Sampai peristiwa ini mendatangkan orang yang mendapat rahmatnya Allah, yaitu bisa pergi haji. Karena dia itu ikut merawat bapak ibunya, mengurus bisa pergi haji. Akhirnya Allah melimpahkan rahmatnya. Orang ini loh dipergikan haji, tidak pernah mimpi. Jadi dalam satu hari itu dia sujud syukur 2 kali. Pertama kan karena bapak ibunya sudah pasti ya definitif, sudah ada kertasnya beliau pergi haji tahun ini. Lalu dia sujud syukur yang kedua adalah karena dia tiba-tiba ditelepon orang agar besok pagi menghadapnya untuk membawa foto dan sekalian macam-macam lah. Iya, dia dipastikan sangnya ya. Jadi dia dipastikan pergi haji. Kenapa? Karena engkau adalah guru Al-Qur'an yang perlu saya bantu untuk pergi haji. Ujung-ujungnya karena Qur'annya, Masya Allah. Nah, jadi kawan sekalian, itulah di antara makna labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Siapa yang dipanggil? Kita udah dipanggil kok di dalam Quran. Ya tinggal kita masih antri atau apa. Nah kawan, mudah-mudahan labbaik Allahumma labbaik ini ya betul-betul kita maknai dengan penuh dalam, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga betul-betul mentakdir kita bisa segera menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kawan-kawan kita, jamaah kita seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia ini, hajinya lancar, sehat ya, ikhlas dan mabrur ya, yang pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Meneduhkan sekali episode kali ini Ustadz Ali. Insya Allah menjadi tamu Allah, siapa yang tidak kepingin ya. Iya betul. Semoga dimudahkan dulu. Pagi hari ini kita latihan dulu untuk mendalami atau memahami makna bacaan talbiyah. Demikian juga kawan, dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.